Di video ini kita akan naik bis yang unik dan anti mainstream. Gimana tidak? Ini bus vibes-nya kayak naik kereta eksekutif stainless new generation. Oke, cerita ini dimulai dari Kutoarjo, Jawa Tengah di markas pusatnya bus Sumber Alam. Teman-teman semua, selamat sore. Pada sore hari ini aku berada di garasi pusatnya PU Sumber Alam yang berada di Kutoarjo. Buat teman-teman yang udah nonton video sebelumnya, aku nge-review unit terbarunya Sumber Alam yang kelas terbaru eksekutif new generation. Rasanya tuh kayak namanya kereta api ya. Ya karena emang unitnya ini terinspirasi dari kereta api. Unitnya ini dengan branding terbaru. Hari ini kita akan bepergian dari Kutoarjo ini menuju ke Jakarta. Hari ini kebetulan one way, ngelawan arus. Ini lagi puncak arus budi dari barat ke timur. Nah, kita dari timur ke barat. Nah, makanya nanti Cipali ya, kita harus belok untuk lewat Pantura. Jadi kebanyakan nanti perjalanan kali ini tuh lewat non tol. Seru kan? Pakai mobil single glass, bisa nyaman, enak, dan penumpangnya cuma 2 kalau nggak salah. Oke, video ini aku mulai dari depan dulu aja ya. Ini sekarang aku berada di bagian depan di kantor pusatnya PO Sumber Alam di Kutoarjo. Kalau dilihat saat ini nggak terlalu ramai karena emang arus mudiknya emang dari barat ke timur. Jadi bus-bus yang ada di sini tuh saat ini lagi ngirim bus ke sana deh. Tapi kalau ada penumpang tetap diangkut. Nah, pastinya bisa di sini, bisa melalui Tiketux, bisa melalui Traveloka, Redbus, EasyBook, dan lain sebagainya. Dan juga pakai aplikasinya Sumber Alam. Untuk tarifnya seperti ini, normalnya tuh 220, terus 190, 170. Kita lihat tarif tuslahnya kayak gini. Harganya 300, kalau Merak 360, tarif tertingginya 560. Dan juga ada shuttle-nya nih teman-teman. Sampai ke Cilacap, Magelang, pakai Neo Grand Tour dari Trijaya Union. Untuk shuttle-nya jadwalnya bisa teman-teman catat di sini. Siapa tahu membutuhkan. Nah, ini adalah tempat tunggunya. Biasanya ramai banget, tapi hari ini sepi karena emang kontraflow ya. Di sini ada apa lagi? Oh, pengenalan unit baru sih ini. Pengenalan unit baru yang brandingan baru. Yang dari Trijaya Union. Ini ada penumpang beberapa lagi nunggu. Jadi di sini tuh selain titik naik, dia tuh juga kayak tempat transit gitu loh. Jadi kalau misalkan dari Jogja, Wates, misalkan dia ikut dibawa mobil Pondok Ungu, tujuannya mau ke Bitung, atau tujuannya mau ke Poris, atau mau ke Ciawi. Nanti sistem transitnya ada di kantornya Sumber Alam yang ada di Kutoarjo ini. Ini bus yang berangkat gak terlalu banyak sih. Tapi kata Pak Antoni, hari ini di barat itu 60 unit. Gokil gak tuh? Dari barat 60 unit, dari sini gak tahu berapa. Ngirim mobil ke sana semua nih, karena puncak arus mudiknya tuh hari ini sama besok. Nah, kita nanti akan naik unit yang ini nih teman-teman. Sumber Alam yang bodinya Triun DX. Nah, ini. Bus terbaru dengan kelas terbarunya Sumber Alam. Ini lagi dipersiapkan beberapa unitnya. Ada Mercedes Sugeng Rahayu lewat yang dari Purwokerto. Ini nih yang banyak banget bikin penasaran orang-orang. Biasanya liverinya seperti ini rebranding dan mengenalkan kelas terbarunya, kelas eksekutif yang dinamai New Generation. Yang mana unit ini interiornya banyak terinspirasi dari interiornya kereta api. Buat teman-teman yang udah lihat videoku sebelumnya, pasti udah paham interiornya. Nah, sekarang ini adalah video mengenai gimana sih perjalanan naik bus ini sensasinya gimana. Dan kebetulan hari ini tuh one way. Nggak tahu nanti one way-nya di mana, tapi yang jelas Cipali udah mulai one way. Jadi kita nanti akan masuk Cirebon sampai ke Cikampeknya lewat Pantura teman-teman. Nah, ini yang di nanti-nanti nih. Sekarang muterin busnya dulu, busnya berangkatnya masih nanti. Nunggu temen-temennya katanya. Nah, ini. Infonya penumpangnya cuma 2 katanya. Karena emang
walaupun nggak ada penumpang pun dia juga harus berangkat ke barat karena ada penumpang di sana, full di sana. Nah, kita sambil nunggu busnya berangkat, kita jalan-jalan dulu di museumnya Sumber Alam. Memang Sumber Alam ini terkenal apa ya? Punya barang-barang langka, barang antik. Ini yang Limo 1521 yang dipanjangin sama karoseri Laksana. Ini buatan karoseri Laksana, cuy. The Real Tronton, bannya 10. Jadi yang belakang juga double, nggak bisa belok. Terus ini bus Fuji, Dodge. Terus ini ada yang Hino yang barusan dibeli Pak Antoni. CC ini kalau nggak salah 10.000 ini, gede banget. Terus yang Fuji itu yang mana ya? Ini apa ini ya? Aku lupa malan. Gokil. Rasanya kalau di sini tuh kita kayak lagi ada di museum bis gak sih? Gak di full bis. Oh, yang ini yang Fuso, itu yang Fuji. Di sini kita akan balik ke sana dan besok akan persiapan berangkat. Ini udah persiapan 1, 2, 3, 4, 5 unit bus yang akan berangkat menuju ke arah barat menjemput pemudik, teman-teman. Nah, kita nanti akan berangkat bareng-bareng sesuai dengan apa ya, tradisi Sumber Alam. Kalau berangkat tuh bareng-bareng langsung banyak gitu. Untuk menyegarkan ingatan kalian tentang bus ini adalah layanan terbaru dari PO Sumber Alam dengan kelas eksekutif New Generation. Total hanya ada 28 seat yang dilengkapi dengan legress yang luas dan kabin interior yang terasa longgar. Juga ada selimut, port charger di bagian dinding, serta di belakang ada toilet yang bisa digunakan untuk buang air kecil aja. Untuk review selengkapnya, kalian bisa cek sebelumnya di channel YouTube-ku ya. Ini udah persiapan berangkat, kita berangkat diantar sama Pak Antoni. Lihat nih. Ini jalan ke Cilacap? Cilacap atau ke Semarang. Oh, Masterpiece TCU. Alhamdulillah. Pak, matur nuwun sangat ya, Pak. Makasih banyak Mas. Nggih. Semoga menyenangkan dan direview apa adanya, kurangnya apa nanti kasih tahu. Oke, siap. Monggo, Assalamualaikum. Ini udah persiapan berangkat. Ini tiketnya dikasih nomor kursi 1 berarti sini. Ini kok double? Ya ampun, dikasih 2. Penumpangnya 2, Pak, nih, Pak. Iya. Berarti kulo tok nih tiket kulo double. Nggih kulo piyambak. Wah. Tiketnya kalih, Mas. Pak Antoni baik bener, ya Allah. Ini juga dikasih buat buka. Gokil. Berarti ini dari Pondok Ungu, dari sini sampai Pondok Ungu penumpangnya cuman aku doang berarti ini. Untuk bus yang New Generation ini, lihat nih, stylish banget krunya. Pakai sepatu, rapi. Emang bener-bener amit ya. Ini rebranding yang gokil banget sih dari Sumber Alam. Jadi semakin lama ini emang semakin pelayanannya ditingkatkan, teman-teman. Selimutnya udah dibagiin, teman-teman. Selimutnya baru nih. Kayaknya pelanggan pertama deh aku nih. Tulang gongnya pundi, Pak? Beloknya itu habis jembatan Ngujang itu, sekarang ada lampu merah Ngujang. Oh. Nggih. Itu kanan habis. Yo, lampu merah Ngujang itu. Nggih. Karangrejo ya, Karangrejo kecamatannya. Teng Blitar nate dereng? Blitare jarang, kula nggih teng Tulungagung itu, tapi nggih pun lama. Mriko sing Pak Dene kula nggih pun ninggal
juga. Jadi Oh. foto-foto anak. G. Aslinya mriki, Pak? Belum iki salaman Magelang. Salaman. Oke. Jadi kalau normal bus ini tuh masuk di Pondok Ungu sekitar jam 2, teman-teman. Jam 2 pagi. Tapi karena ini one way dan kita harus lewat Pantura, mungkin ya udah terang sih harusnya. Nah ini sekarang kita berangkat barengan rombongan sumber alam lainnya, teman-teman. Kenapa emang ya bedanya, Pak? Ini nyantai Mas. Oh, santai mawon. Betan kan yo itu biasa. Bedakan nggih. Niki santai mawon, Pak. Dinikmati lek niki. Hari ini infonya yang jalan sore ini tuh 14, teman-teman. Menuju ke arah Jakarta. Terus yang tadi pagi baru nyampe langsung muter balik lagi buat ngambil penumpang yang ada di sana. Jadi makanya tadi itu Pak Antoni bilang ada 60 unit ada di sana, ada di barat. Nah ini sisa-sisanya dibawa ke sana sekalian. Jadi emang bener-bener garasi sekarang kosong, seluruh tenaga dikerahkan, yang ada pun termasuk bus bantuan pun juga dikerahkan untuk arus mudik tahun ini. Karena emang arus mudik tahun ini tuh puncaknya tuh pendek, 27-28 aja. Jadi harus benar-benar dikerahkan semuanya, dimaksimalkan waktunya, pola operasionalnya harus diatur sedemikian rupa biar bisa terangkut dengan maksimal. Sekitar jam 17.15 kita berangkat dari poolnya sumber alam yang ada di Kutoarjo. Berangkatnya bareng-barengan. Ini ada efisiensi, tujuan ke Jogja dari Bobotsari dan Sugeng Rahayu Bandung via selatan. Kita nanti akan ngelewatin full selatan nih, teman-teman. Bukan full selatan ya, full jalur bawah. Yang sampai ke Pejagan nanti lewat selatan, terus nyebrang langsung ke Pantura. Asik ya pasti. Ini anak buah Ibu Sidam ya Mas. Kenapa? Oke. Dekat Mas. Nek kalian Griya kulo sejam. Oh, Nggak sampai sih. 30 menitan lah. Rutinan kadang. Ini daerah di Kutingan. Dulu sering. Saat ini ruame ya, Mas. Rame. Gak entuk mesti gak entuk nggon jero kok. Les ngin jobo ki, wah apane musim hujan, Mas. Nek udan bingung. Ini ada yang masuk ke pom, berarti dia nggak masuk di pom yang sana. Soalnya rata-rata bus beralam tuh udah isi solar dulu di pomnya sana. Selamat datang di warga sumber alam. Terima kasih telah mempercayakan sumber alam sebagai pilihan transportasi yang akan mengantarkan perjalanan Anda dengan rute tujuan Yogyakarta, Jakarta via Kutoarjo. Perjalanan kali ini akan menempuh waktu sekitar 9 jam 30 menit. Untuk memudahkan petugas kami dalam pelayanan, silakan menempati kursi sesuai nomor yang tertera pada tiket Anda. Periksa kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal. Anda dapat menyimpan barang bawaan di bagasi atau di bawah kursi. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Selama perjalanan, kami memberikan fasilitas berupa selimut untuk kenyamanan beristirahat, serta makan malam di transit area. Silakan menghubungi kru yang bertugas jika Anda membutuhkan bantuan selama perjalanan. Sebagai informasi, saat ini Anda menaiki armada dengan fitur keselamatan yang lengkap dan modern. Terdapat 2 pintu utama di sebelah kiri dan 2 pintu darurat di sebelah kanan.
Anda. Setiap armada sumber alam juga didesain untuk memudahkan dan mempercepat penumpang melewati lorong antar tempat duduk sesuai standar keselamatan yang berlaku. Selamat menikmati waktu bersama sumber alam keluarga di perjalanan Anda. Nah, ini udah mulai gelap kan teman-teman, sekitar mau maghribnya jam 17.50 kalau nggak salah di wilayah Kebumen ini. Wah, udah kayak kereta api cuy, lihat nih. Pakai tirai yang geser gini, yang bukan geser sih, yang turun gini. Terus juga di sini ada tempat ngecas, tapi ngecasnya buat gadget aja ya, nggak boleh buat laptop, nggak boleh buat power bank, cuman buat gadget aja. Dan setiap penumpang sumber alam yang kelas eksekutif New Generation ini, NG ini, kita juga dapat air mineral ini. Like rasa kayak gini tapi nggak usah dinaikin, tapi bisa buat nyimpen barang. Sebagai konsekuensi di sini nggak ada tempat untuk kompartemen atasnya. Jadi kalau nggak ada kompartemen atas itu rasanya tuh longgar banget gitu teman-teman. Terus di sini juga ada selimutnya. Di sini ada kayak semacam gawang gitu. Ini nambah kesan keren gitu. Aku senang banget ada model kayak gini, dan eksekusi dari Trijaya juga cakep banget. Ada cutting lasernya, gambar sumber alam gini, mantep sih. Juga ada tulisan Trijaya Union kayak gini. Sekarang kita lagi ada di Pasar Kuto Winangun, Kebumen. Jam-jam orang cari takjil nih teman-teman. Habis ini mau berbuka puasa. Ini aku tadi sempat ketiduran dan dibangun sama masnya untuk berbuka puasa. Alhamdulillah kita bisa buka puasa di dalam bus ini. Ini dikasih pro chicken ini, ayam yang ada di depannya garasi. Cocok guys. Oke, kita makan dulu deh. Ini kita ngelewatin rumah makan Candi Sari. Banyak banget bus mudik gratis ya yang parkir di sini di daerah Karanganyar. 18.29. Sekarang kita lagi ada di Pasar Gombong. Sebelah sini tadi adalah stasiunnya Gombong teman-teman. Sejauh ini yang ke arah sana nggak terlalu banyak ya. Ya cuman timnya sumber alam aja sih, atau mungkin yang kayak Murni Jaya, Sinar Jaya, yang lain udah pada berangkat duluan mungkin. Ini di sebelah kiri kayaknya ada kereta api mau lewat deh. Ini sekarang kita udah mau masuk daerah mana ya? Ini kereta api nih. Apa ya, keretanya stainless, eksekutif New Generation. Gak ngerti. Ini udah nyampe mana sih? Kayaknya udah nyampe Banyumas deh ini. Kita barusan ngedahuluin FRC, Familia Raya Ceria, yang dia rutenya tuh jauh banget teman-teman, dari Solo, Jakarta, lintas tengah sampai ke Jambi sana. Dia pusatnya di Bangko, Jambi. Mungkin sampai Jambi kalau lancar pun 2 hari lagi ya, 2 hari lebih sih, apalagi macet kayak gini. Nah ini sekarang kita lagi ada di daerah Tambak nih.
Tambak di Banyumas. Ini adalah kondisi dari rumah makan Sumber Alam sekitar jam 8:30. Nah, jangan lupa bawa tiketnya nih ya, di-scan atau dipotong udah kalau lupa. Kita langsung aja ke sana. Itu juga tulisnya juga menyediakan makan sahur. Ternyata untuk menu makanannya tuh udah diambil. Jadi tadi servis makannya tuh ya ayam tadi teman-teman ini. Udah dicoret ini. Wah, aku baru tahu berarti tadi ayam Kentucky yang dikasih sama Pak Tony itu udah termasuk servis makan. Jadi servis makannya diambil untuk buka puasa. Nah, ini aku ambil teh anget doang buat ngangetin perut. Habis ini lanjut perjalanan lagi. Oke, jam segini udah sampai di sini. Cepet sih harusnya. Ternyata di sebelah sini itu yang parkir lumayan banyak teman-teman. Yang tujuan ke Jakarta. Ada berapa ya, kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sebelah sana ada 6. Banyak loh, lumayan loh. Mungkin bus yang aku naik ini dia nyampenya duluan karena penumpangnya cuma aku doang. Tapi katanya infonya ada satu penumpang yang naik dari rumah makan ini deh. Gak tau pindah dari mana atau emang belinya dari sini. Kita lihat-lihat ya. Rata-rata penumpangnya emang gak terlalu banyak sih. Dengan bus jumlahnya 6 gini, yang makan di sini cuma segini. Ya namanya juga kontraflow, ngelawan arus. Tapi yang dari barat, wah jangan ditanya teman-teman. Udah kayak pasar malam semua. Katanya Pak Tony aja 60 bus aja full seat yang dari barat. Kita sekarang ke toilet dulu teman-teman. Sambil tadi belum sholat juga sih. Nah, tempatnya ada di belakang sini. Oke teman-teman, ini udah persiapan mau berangkat lagi. Wah, tapi ini benar-benar AC-nya dingin banget. Untuk perjalanan kali ini tuh aku nggak banyak nge-review ya. Jadi kalau teman-teman pengen detail tentang bus ini, sejarahnya gimana, terus fasilitasnya yang ditawarkan apa aja, dan juga keunggulan-keunggulan untuk penumpangnya apa aja, teman-teman bisa lihat di videoku yang sebelumnya ya. Kalau yang ini khusus untuk perjalanan aja, terutama di lintasan selatan sama nanti lewat Pantura juga. Tadi dari mana ya? Kita masuk Banyumas di daerah Tambak. Itu kita ketiduran dan bangun-bangun udah ada di rumah makannya Sumber Alam ini yang ada di Aji Barang. Rumah makannya gede banget. Ya karena emang Sumber Alam sendiri juga PO gede di Kutoarjo ya. Bisnya ratusan. Ini barusan ada kontrolan yang naik nih teman-teman. Aku dikonfirmasi lagi, Mas ini 2 ya. Iya, orangnya 1 tapi tiketnya 2. Habis ini kita akan menikmati lintas selatan dan lintas utara. Pandangan seluas ini dengan jalur yang kayak gini, sayangnya cuma 1. Lawannya udah pada berangkat ke sana semua. Gak ada mode balap-balapnya. Karena yo gak ada lawannya sih teman-teman. Lainnya pada standby di barat semua sih. Atau mungkin udah berangkat tadi siang atau tadi pagi buat jemput penumpang di barat. Ini yang kita lihat ini, kebanyakan bus-bus wisata yang dijadiin bantuan mudik gratis, terus bantuan PO lain untuk mudik gitu. Rata-rata arahnya ke sini semua. Dari tadi loh, dari
Kutoarjo tadi ketemu banyak banget bus wisata yang dijadiin bantuan mudik, karena emang tanggal 27-28 ini tanggal keramat. Semua pada pengen pulang di tanggal itu, karena emang liburnya pun juga adanya pas 27-28 rata-rata. Masuk wilayah Kabupaten Brebes 21.14. Wah, bener-bener gak berhenti-berhenti cuy. Bus wisata yang lewat nih. Asik sih. Ini White Horse lagi. White Horse lagi bukan? Oh bukan. Gak tau bisa apa. Yang jelas ada stiker atau bannernya mudik gratis gitu. Atau kalau enggak bantuan PO lain gitu. Sekarang kita lagi ada di Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Winduaji, di dekatnya kantor perhutani nih. Dari tadi itu macet, kayak semacam satu arah gitu loh, nggak tahu ada apa. Jadi ganti-ganti gitu. Ada lakakah atau ada nggak tahu juga sih. Cuma di situ ada kayak light stick yang gini-gini gitu. Kayaknya ada laka deh. Mobilnya mundur, hampir kena ibes. Sinar Jaya tujuan Cilacap Makassar pagi pakai bodi Rahayu Sentosa. Udah langka loh bodi kayak gini. Ada apa ya di depan dia? Kayaknya rame banget deh. Oh, ada truk mogok teman-teman di sini. Makanya diberlakukan jalur satu jalur. Sekarang kita lagi ada di Bumiayu, di pasarnya Bumiayu, tempat ramainya Bumiayu. Jauh ini kemacetan yang ditemui cuman di tadi masuk Brebes tadi. Setelah itu aman teman-teman. Jadi sekarang kita lagi ada di daerah Linggarpura, sebelah ke arah timur. Nampak padat teman-teman, berhenti dari tadi di sana. Alhamdulillahnya kita ke arah baratnya malah lancar. Jadi sekarang jam 21.57, jam 10 malam. Ya, kita juga ikut macet. Ini sekarang kita lagi ada di jalan yang pinggirnya itu sungai menuju ke arah Songgom di Jalan Raya Bumiayu Pejagan. Jadi kalau misalkan dilihat dari maps, ini sejam lagi gak sampai kita udah sampai di exit atau tempat pintu masuk di tol Pejagan. Cuman hari ini kan one way, jadi kita nanti full lewat Pantura teman-teman.
Mlebet tole pun di, Pak? Dan Mlebet tole. ajang itu. Oh, berarti dia. Diputar kudu biasanya kan lurus. Oh. Puter men sing saka mriko kan dibuang iri. Nggih. Dari pejagan kan dibuang iri. Jadi kita lewat jalan kecil gini, nanti muter langsung tembus ke jalan Pantura. Wah, ini kayaknya emang jarang dilewatin bus deh. Jalurnya sempit banget. Apa? Satu arah. Berarti habis ini kita akan ketemu sama bus-bus yang dari Solo, dari Malang, dari Muria dan lain sebagainya. Wah, di depannya udah nampak kemacetan cuy. Jadi sekarang kita udah sampai di sekitaran rumah makan kita di Pejagan. Jadi bus-bus yang tujuan ke Purwokerto, Wonosobo dan sebagainya kayak PBB itu biasanya service makannya di sini teman-teman. Ini SPBU-nya Haryanto sama Santika yang kemarin kita pernah tuh di situ ada restonya Pangeran ketika pas Hari Indah kemarin kita mampir di sini. Dan ini adalah exit Pejagan. Udah nampak rame banget. Di sebelah sana tol udah one way. Kita gak mungkin masuk tol karena gak bakal bisa masuk. Kita langsung lurus aja Bang. Kita lihat exit tolnya ramenya kayak gimana untuk yang Pejagan ini. Sekarang kita pindah ke samping driver. Kita lihat kemacetan yang ada di exit tol Pejagan ya. Nah, harusnya kita masuk di sini, tapi pasti nggak boleh masuk udah di palang gitu teman-teman. Nah, biasanya kalau pada umumnya tuh masuknya lewat sini. Tuh. Tol arah Jakarta tutup one way. Ini ketemu dengan SR3-nya Sumber Alam. SR3 ini udah berapa sih? Gampang ngebun Pak nggih. AC-nya wadem. Oh, yang exit sini banyak juga ya. Oh, bus-bus yang tujuan ke Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya. Nah, ini sekarang kita bertemu dengan bus-bus yang udah one way dari gerbang tol Kandeman teman-teman. Jadi exitnya itu mulai dari Kandeman udah mulai one way. Wah, ketemu Rosalia. Tadi ketemu Berlian Jaya. Ini berarti besok jamnya sonten Pak. Jam 7 gitu berarti ya? 7 Pondok Ungu. Selatan Male. Selatan Male. Oke. Ini Rosalia RK kayaknya nih. Kalau kita lihat cara larinya, terus skepnya RK banget ini. Ini ada Santika Sleeper. Kalau dilihat itu yang rute Merak, bukan Merak, nggak tahu deh. Wah asli, kangen zaman-zaman kayak gini teman-teman. Rosin yang Scania nih, pantesan nyelipnya halus banget. Ternyata Scania. Nggak pernah lewat sini. Di Bali. Lama banget kalau lewat sini Pak. Kendaraan terfokus di tol ya. Ya. Tolnya macet Pak. Iya justru. Wah, tolnya teman saya naik arah timur sekarang macet. Ini malah Pantura malah tuh. Ngebut malah. Iya, keblok-keblok semua. Asalnya salah siji aku ora sing ngecek.
Garek ngikuti depannya aja Pak ya. Iya. Intinya jangan terlalu jauh dari temen. Iya. Tapi semua lewat sini kok, Pak. Iya. Mulon priwe. Ini kalau aku lihat di map sekarang posisinya kita udah masuk di Kabupaten Cirebon. Sahalah yang super eksekutif dengan body Skylander. Ini khusus pada lari-lari ke arah barat ya. Soalnya kita nggak tahu kan nanti di Cikampeknya kekunci apa enggak, makanya selagi ini sepi di gaspol aja teman-teman. Lah juga nostalgia Pantura sih. Oh ini kayaknya jam-jamnya Muriaan semua deh. Tadi ada Sahalah, Santika, Berlian Jaya yang sleeper pada ngebalapin kita. Kalau Muria kan emang stylenya kencang semua ya, solarnya cor, kalau nggak lari nggak laku. Beda dengan stylenya bus selatan kayak gini yang santai, slow gitu. Iya ada bus Eka yang baru saja nyalip kita, kayaknya Bandung deh. Oh iya dia Bandung kok. Berarti emang regulernya dia lewat sini sih. Kita ngelewatin rumah makan Aroma yang dulu jadi tempat servis makannya Harapan Jaya mungkin ya. Iya nggak sih? Iya deh. Sekarang kan udah pindah di rest area kilometer 102 rata-rata. BMP Kising Hino. Dia kalau nggak salah punya tronton teman-teman. Tujuan ke daerah Jambi, Rimbo Bujang kalau nggak salah. Asik bener ini. Konvoy berapa bus? Ini pintu tol mana yo? Ini pintu tol pun di Pak niki Pak. Ciperna. Oh. Ditutup teman-teman untuk yang ke arah Jakarta. Ini kita sekarang jam 12:30 udah masuk di kota Cirebon. Di depan ada sumber alam. Tuh. Citra Adi Lancar, di sini ada Sinar Jaya dan di belakang ada Harapan Jaya yang kelas VIP tujuan ke VIP apa atas ya? Apa atas? Wah eksekutif cuy, osor berarti. SP05, coba tak buka ya. Oh iya, AVT-nya Avante SHD. Jam 3.55 ini posisi bus sudah sampai di Cikampek teman-teman. Lumayan lancar sih untuk yang Panturanya ini nggak begitu macet. Tapi ya di Bekasinya macet. Nah nanti kita lihat nyampe jam berapa.
Ini kita udah ketemu sama tol dan udah nggak one way teman-teman, tolnya di mulai kilometer 70-an mungkin ya. Ini kayaknya persiapan mau masuk tol nih, tapi agak tersendat ya untuk masuknya. Jam segini masuk ya, mungkin sejam lagi lah kita akan nyampe di Pondok Ungu. Kita udah persiapan masuk di gerbang tol Kalihurip 2. Udah nggak one way lagi di sini. Kilometer berapa yo? Enggak deh kalau 70. Nah, ini secara resmi kita udah masuk di tol nih teman-teman. Semua ya bang. Ini telas yang pakai. Iya. Kutoarjo telas. Enten piro loro aten itu nggih Mas. Rusak nih kok. Perbaikan. Lajeng moyo mboten, Pak? Wis terus. Apa moyo ya? Oh iya wis ayo. Sekarang kita berada di kilometer 67. Udah diberlakukan nggak one way sih, setengah one way, karena yang di sebelah kanan ini cuma dibatasi kon. Untuk yang kendaraan ke arah timur pasti pakai satu jalur kita, jadi kita cuma dibagiin 2 jalur di sini doang. Tapi kalau dilihat intensitas kendaraan udah nggak terlalu padat seperti semalam sih, dan mungkin puncaknya nanti malam di tanggal 28 Maret. Gokil teman-teman, ini sekitar jam 5:30 belum ada, kita udah sampai di Sumber Alam Pondok Ungu. Tak pikir kita nyampainya udah terang, ternyata masih gelap pun kita udah nyampe di Pondok Ungu. Nah, ternyata busnya ini tuh parkirnya di Parung, nggak di Pondok Ungu. Apa tak ikut di Parung aja sekalian yo? Oh, pantesan busnya nggak bisa parkir di sini, penuh banget. Padahal poolnya Sumber Alam di Pondok Ungu ini gede banget tuh, ini penuh teman-teman. Ini ada 2 bus wisata, satu Satria Muda, satunya Rezeki Gemilang. Aku tak ke sini dulu bentar, setelah itu lanjut lagi ke arah Parung. Rencananya sih mau turun sini, tapi busnya arahnya Parung sih ya, Parung aja sekalian. Nah, ini adalah suasana pagi hari di poolnya Sumber Alam Pondok Ungu. Misalkan kita mau nunggu-nunggu pun aman di sini teman-teman. Nyampe jam 1, jam 2 gitu aman. Wah, bener-bener full loh. Sampai ke sana-sana. Coba disisain di space 1 ini untuk akses keluar masuk. Bisa sih parkir di sini, tapi nggak ada space jalan masuknya nanti untuk busnya. Ini nanti akan berangkat karena tanggal 28 ini merupakan hari keramat. Semua bus dikerahkan untuk membawa penumpang pulang ke arah Jawa Tengah. Jam 2 kita sakit nyampe mriki. Oh. Cuman ini mau lewat jalur biasa karena One way. arah ke Jawa semua. J. Kalau lewat tol ya belum. Lewat tol jam 2. Tapi alhamdulillahnya Pantura Jangan sampai sini nih kategori besar lah. kita 230-an kilo Mas. Nggih. Ini paling ramenya sih gitu ya, tempat-tempat bis ya. Ini Pondok Ungu bentar lagi ntar diserbu ya. Nggih, mangke Batu ini kan mulai penumpang udah teton. Ah niki jan iki rame iki. Bisa ngangkati 5 ke atas. Rakyat tekan macam loro. Ini adalah suasana ibu kota Jakarta ketika udah ditinggal hampir setengahnya penduduknya ya. Karena kemarin sampai semalam tuh orang-orang pada keluar dari Jakarta, dan masih ada sisanya nanti jam atau sore. Jadi lumayan lengang nih teman-teman.
persiapan mau turun di daerah Lebak Bulus. Tak pikir sih busnya ini habisnya di Pondok Ungu ya, makanya aku tadi turun di Pondok Ungu. Tapi ternyata ada penumpang yang turun di Ciputat. Yo wes, akhirnya aku ikut sampai ke mana nih, Lebak Bulus aja. Overall aku nggak expect dengan body seperti ini, ya mana Trijaya Union walaupun karoseri lama, tapi kan untuk membuat big bus itu kan masih beberapa unitnya ya. Tapi senyap teman-teman, gokil, senyap. Terus dari suspensinya ini kan leaf spring, tapi nggak begitu kedengeran kriat-kriatnya, bantingannya masih empuk, enak sih. Kalau ditanya minusnya apa, ada dua. Yang pertama AC-nya terlalu dingin karena ya penumpangnya dikit, yang walaupun udah dikecilin tetap aja dingin. Dan yang kedua, selimutnya tipis teman-teman, jadi nggak bisa kelawan dinginnya AC-nya. Tapi overall mantep sih ini. Ini kalau misalkan dijalankan di lintas selatan, lintas utara pun cocok nih buat bersaing dengan bus-bus yang dari Wonogiri, dari Jogja dan sebagainya. Oke, aku mau turun habis ini. Pak, matur nuwun. Nggih, Monggo, Pak. Nggih. Pak, monggo nggih. Mas, makasih banyak nggih. Yuk, sampai jumpa lagi. Siap. Nanti ya.